Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ustadz, apakah benar kalau di Makkah sudah tidak ada yang tawaf, maka tidak ada lagi yang mengelilingi Ka'bah sebagai poros bumi? Maka dunia tidak akan seimbang, terjadilah berbagai macam kekacauan. Tolong penjelasannya. Ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Termasuk ucapan tanpa ilmu. Kalau seandainya itu benar, jamaah sekalian, tidak mungkin para ulama melarang untuk tawaf di Ka'bah atau melarang memasuki Masjidil Haram di hari-hari seperti ini. Nggak mungkin. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Ya. Justru hari ini, kalau kita biarkan orang tawaf berkumpul bersama, itulah yang akan menyebabkan kekacauan. Itulah yang akan menyebabkan kemudaratan. Karena sudah dimaklumi. Kalau terjadi perkumpulan orang, maka virus corona ini akan semakin tersebar. Itu fakta, itu bukti. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala yang bermudarat bagi kita. Begitu pula merujuk kepada para ahli. Ini ajaran Islam. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri di kalangan mereka, maka yang ingin mendapatkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa segala sesuatunya hendaklah kita serahkan kepada ahlinya. Jadi ini ajaran Islam. Sekarang semua ahlinya sudah berbicara. Semua ahli kesehatan melarang kita berkumpul-kumpul. Begitu pula semua para ulama-ulama besar dari seluruh negeri. Makanya jemaah sekalian, kita sadari kita ini bodoh dalam urusan agama. Jangan kita berpendapat sendiri. Dan jangan kita tertipu dengan para da'i yang menyimpang itu. Yang berpendapat seperti ini. Para ulama besar dari seluruh negeri. Dari negeri Haramain, Makkah dan Madinah. Ulama di sana semuanya sepakat. Dari Mesir. Dari seluruh negeri termasuk Indonesia. Semuanya sepakat. Untuk menghindari kumpul-kumpul orang. Walaupun di masjid untuk sholat, untuk tawaf, untuk umroh. Seperti yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Dan ini kan insya Allah tidak selama-lamanya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga insya Allah dengan ini kita akan terlepas dari musibah ini. Ya, tapi kalau kita menyelisihi para ulama, menyelisihi para ahli, maka kita berarti bertentangan dengan syariat. Kita menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Justru itulah yang kita harus takutkan, yang akan membuat tambah kacau, tambah besar musibah yang menimpa kita. Tapi kalau kita merujuk kepada para ulama, maka insya Allah Ta'ala ini termasuk perintah Allah. Begitu pula merujuk kepada para ahli, ini adalah perintah Allah. Begitu pula melakukan sebab-sebab, itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, agar kita terhindar dari mara bahaya. Jemaah sekalian, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menyuruh pulang seorang utusan dari satu negeri untuk memasuki Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Sebelum dia masuk kota Madinah, Nabi SAW mendapatkan kabar. Beliau itu penderita penyakit kusta. Maka Nabi SAW melarang dia masuk kota Madinah. Artinya apa? Di situ kita bisa petik pelajaran. Islam menyuruh kita mengambil sebab. Walaupun kalau dia datang ke kota Madinah, dia bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya luar biasa. Dia bisa berdoa di situ yang mustajab. Tapi tetap Rasulullah SAW melarang. Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam bahaya atau menjerumuskan kaum muslimin di dalam bahaya. Jadi ini ajaran Islam yang dipahami para ulama. Jadi jangan kita mengandalkan pemahaman kita, lalu kita menyelisihi para ulama. Iya.
Jadi ini pendapat tanpa ilmu, pendapat orang-orang bodoh, pendapat para dai yang tidak bersandar kepada ilmu. Ya. Namun sebagai tambahan faidah, memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuhajja al-bait." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Jadi jemaah sekalian, hari kiamat terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Namun apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah ketika sudah tidak ada lagi umat Islam di muka bumi. Semuanya sudah Allah wafatkan. Sehingga yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Yang nggak mungkin lagi mereka pergi haji. Yang tersisanya orang-orang kafir. Adapun selama ada umat Islam, insya Allah haji akan tetap ada. Maka bergembiralah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhajjanna al-baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada haji ke Baitullah dan ada umroh ke sana setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan. Tentang masa depan. Setelah Ya'juj dan Ma'juj pun masih ada haji. Maka kita harus optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah, dalam waktu dekat akan ada haji dan umrah. Begitu seorang muslim, prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah berprasangka buruk. Sesungguhnya, di balik musibah dan malapetaka itu ada kebaikan-kebaikan bagi kita. Ada hikmah-hikmah untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu insya Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Jadi prasangka baik kepada Allah. Bukankah Allah telah perintahkan kita berdoa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, maka aku akan kabulkan doa kalian. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka jemaah sekalian, prasangka baiklah kepada Allah dan bersikaplah optimis. Insyaallah taala musibah ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.